Halo, selamat malam teman-teman. Kita Malam. jumpa. Wah, langsung respon ini cepet nih. Kita jumpa lagi ya. Malam hari ini jam 7 di live trade bersama dengan NS Trade. Malam hari ini kita akan coba review dulu peluang yang kita ambil tadi siang. Sekalian nanti kita coba lihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di instrumen favorit kita, gold, ketika rilis data FOMC atau rilis suku bunga. Nah, sebelum ke sana, sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, saya mau memastikan dulu suara saya ini apakah sudah bisa terdengar dengan jelas, teman-teman. Coba ini Ampun. diketik ya di kolom chat ya kalau udah terdengar terdengar dengan jelas. Oh, jelas. Oke, thank you konfirmasinya. Ini mesti saya pastikan tiap tiap kali membawakan live trade teman-teman supaya diskusi kita ini lancar. Kalau memang ternyata ada kendala kan ya bisa diperbaiki dulu gitu loh. Nah, sebelum saya ini share screen perkembangan market terkininya, ada nggak nih teman-teman yang mau tanya dulu? Apapun, termasuk yang mungkin masih baru bergabung ke NS atau baru baru aja mengenal industri forex, trading forex, gold dan instrumen lainnya, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanti sebelum kita lanjut lebih dalam ya membahas market. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kita coba nanti mulai masuk ke market ya 19 lebih 5 gitu nggak masalah sih. Sembari kita nunggu yang lain ya yang belum bergabung ya. Biasanya kan ada 60 orang. Ini baru sepertiganya. Ya, selamat malam juga ya. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, baru aja masuk. Atau ada yang punya floatingan mungkin? Atau saya pakai ini aja deh, pertanyaan sepele ya. Teman-teman yang nanti malam memperkirakan gold naik, ini siapa coba? Angkat tangan. Angkat tangan coba, kasih kasih ini, kasih jawaban di kolom chat. Yang naik siapa, yang turun siapa? Nah, saya kipu. Jadi sebelum sebelum saya bahas nanti, ya untuk FMC betul, untuk FMC nanti malam jam 1. Saya kipu soalnya. Ini ada yang wah, semoga turun biar TP. Mungkin naik. Wah, ini naik, naik, naik. Wah, kayaknya banyak kan yang ini ya, memperkirakan naik ya. Tanya Bose, FOMC itu apa sih? Mungkin dari penjelasan Bose lebih sederhana dan mudah dipahami. Oh ya, oke. Jadi ada yang belum tahu ya apa itu FOMC. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya jelaskan. Pasti saya jelaskan. Nah, cuman saya kepo nih, buat yang teman-teman yang sudah tahu apa itu FOMC, sudah pernah ikut live trade news bersama dengan NS, untuk case nanti malam nih, menurut teman-teman itu apa? Sorry ke apa? Kemana? Goodnya kemana? Ini tadi udah ada 4 orang ya, 4 orang naik. Ada satu yang TP, yang TP yang turun biar TP. Nah, yang lain gimana? Yang lain naik. Wah, ini ada lagi yang bilang naik. Saya masih nunggu jawaban yang lain sih. Kemungkinan naik. Oke, kayaknya banyak yang ini ya.
berpendapat kemungkinan naik. Ada nggak yang punya pendapat lain, teman-teman? Turun. Naik. Wah, baik berarti memprediksinya naik ya. Oke, oke. Iya, gini, saya punya pendapat sendiri, cuman saya kepo. Kepo teman-teman ini, menurut teman-teman semua, perkiraannya naik atau turun? Kalau saya pasti punya pendapat sendiri. Malah saya sebenarnya gini, keponya itu, buat teman-teman yang memperkirakan atau mengantisipasi nanti goldnya naik, itu karena apa? Nah, saya juga pengen tahu juga sebetulnya. Jadi bisa saling bertukar pikiran gitu loh. Dan saya pengen tahu juga sejauh ini pemahaman teman-teman tuh sampai mana gitu. Jadi saya juga bisa punya ukuran. Oh, yang ini teman-teman belum paham sehingga saya perlu menjelaskan ke teman-teman semua. Atau ada yang mau ini, mau saya tanya buat teman-teman yang berpendapat naik nih, perkiraan atau antisipasinya naik. Kenapa? Ini oke, jawabannya bagus ya. Karena tren besarnya naik. Wah, saya suka nih. Ada jawaban yang cukup cukup tegas ya dan jelas ya. Alasan cukup jelas. Nah, ini gold ya. Pergerakan gold di time frame H4 tadi yang berpendapat karena tren besarnya naik, saya setuju dan sepakat. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa gold itu pergerakannya cenderung naik. Nih, kalau kita tarik dari swing ke swingnya kan memang dia cenderung naik. Ya sempat ada fase-fase koreksi kayak gini, ini kan koreksi turunnya. Nah, dia terus bentuk pola IHNS naik. Ini koreksi, nah, setelah itu naik lagi. Jadi saya sepakat kalau kita berbicara tren besar, memang trennya ini masih cenderung kuat naik. Ngikut tren besar, ya oke. Berarti dua orang berpendapat karena tren besarnya masih naik, maka gold ada kemungkinan atau mengantisipasinya bullish ya atau naik. Ada jawaban lain nggak teman-teman? Kalau ada nggak masalah, nggak masalah. Ini masih di awal ya, awal kita live trade sembari menunggu yang lain yang belum bergabung. Ya kita ngobrol santai kayak gini dulu aja. Nyentuh trendline. Trendline yang mana nih? Ini perlu diperjelas di time frame berapa, trendline yang mana. Nah, ini ada jawaban yang kedua, variasi jawaban kedua. Situasi di Timur Tengah. Oke. Nah, ini saya suka. Maksudnya teman-teman punya pendapat, punya pandangan yang nanti coba kita diskusikan ya. Saya di sini tidak berdiri sebagai seorang yang akan menyalahkan, tetapi lebih ke apa yang saya lihat berdasarkan apa yang saya pahami dan saya pelajari. Di H1 melemah ya, kalau kita bicara H1 memang ini sekarang kan turunnya masih turun dalam fase koreksi dari tren besarnya, teman-teman. Masih ada Selamat. jawaban yang lain nggak? Buat teman-teman yang tadi kasih vote antisipasinya naik. Nanti saya sharing soalnya. Soalnya tadi ada teman-teman yang ini ya belum tahu atau belum mengenal apa itu FOMC ya, Federal Open Meeting Committee. Barangkali masih ada pendapat ya nggak masalah. Silahkan disampaikan aja. Malam ya, Bos Freya ya. Hasil diskusi negara G7 kayaknya ngaruh di kondisi Timur Tengah. Oke. Berarti ini sama-sama berbicara soal ini ya, soal situasi geopolitik di Timur Tengah. Kalau nggak ada gini, saya mau sharing dulu ya. Jadi terkait apa itu FOMC. Saya belum menyusun secara rapi untuk filenya.
file apa namanya terkait penjelasan secara sistematis ya apa itu FOMC. Saya jujur belum merangkum dalam satu bentuk presentasi yang teman-teman bisa terima secara sistematis, tapi saya sudah mencatat di sini. Nah, ini yang tadi sempat saya tampilkan. Saya akan coba perbesar dulu. Nah, jadi eh, FOMC itu erat kaitannya dengan the Fed. Ini kita edukasi sama ini ya, sharing dulu ya sebelum kita masuk ke market. Nah, the Fed ini melakukan rapat rutin, teman-teman. Setahun itu ada 8 kali rapat. Dan dalam setahun itu ada 2 kali pertanggungjawaban ke Kongres Amerika Serikat yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh Jerome Powell yang sekarang ini menjabat sebagai Fed Chairman atau Kepala Bank Sentralnya Amerika. Nah, kalau kita berbicara The Fed, ya ini ya apa namanya penjelasannya. The Fed itu punya prinsip, ya prinsip 3 prinsip yang saya pelajari. Yang pertama adalah dual mandate, itu tugas utamanya The Fed. Yang mana setiap kali FOMC, tujuannya FOMC itu adalah menjaga prinsip pertama ini, ya yaitu isinya dual mandate itu adalah maximum employment dan price stability. Nih, saya zoom dulu. Nah, ini. Jadi ini yang mereka jaga tuh ini. 2 poin ini. Jadi supaya harganya tuh nggak naik terus-terusan, stabil. Kalaupun naik, kisarannya berapa? 2%. Tingkat tenaga kerjanya pun juga diharapkan maksimum. Tidak yang terlalu banyak, terlalu besar, dan juga tidak terlalu sedikit. Karena apa? Ketika tenaga kerjanya ini terlalu banyak, alias penganggurannya terlalu sedikit, itu nanti akan menyebabkan harga-harga ini cenderung naik. Tapi kalau penganggurannya terlalu gede juga, itu juga bahaya. Ya, nggak bagus. Itu kan bikin ekonominya semakin melemah. Jadi tugasnya The Fed itu ini harus selalu seimbang. Jadi makanya gambarnya itu kalau teman-teman pernah melihat yang dijaga The Fed itu selalu 2 hal itu. Makanya ikonnya itu ikon neraca, ya neraca atau timbangan. Nah, berikutnya secara struktural The Fed itu punya 7 gubernur dan 5 presiden. Plus ini kan 12 ya, plus tambah 7 lagi anggota. Totalnya kalau nggak salah 19 atau 18 gitu. Nah, mereka tuh ketika meeting FOMC itu meeting bareng-bareng, laporan masing-masing. Oh, daerah A progresnya seperti ini, daerah B progresnya seperti ini. Nah, makanya nih ada tulisannya FOMC, Federal Open Market Committee. Isinya siapa ya ini? 7 orang gubernur dan 5 orang presiden ini. Nah, mereka ini akan merangkum hasil meetingnya ini dalam sebuah bentuk minute meeting. Makanya ada 2 kalau di kalender ekonomi. Ada yang FOMC minute meeting yang cuma dirilis laporan tertulisnya. Ada FOMC yang diumumkan dengan cara konferensi pers. Yang nanti malam kita akan terima itu adalah yang kedua tadi yang menggunakan konferensi pers. Jerome Powell akan memaparkan pandangannya terkait ekonomi kondisi sekarang seperti apa dan proyeksinya seperti apa. Nah, itulah FOMC. Jadi FOMC itu meetingnya para pejabatnya bank sentral di Amerika. Singkatnya seperti itu. Ini kalau diceritakan detailnya ini bisa jadi satu bahan materi secara khusus, teman-teman. Bisa jadi satu kelas tersendiri. Nah, seperti itu penjelasan sederhananya ya tentang FOMC. Dan saya menggarisbawahi juga bahwa ini The Fed itu dia punya otoritasnya hanya di money supply aja, dia hanya mengendalikan ini. Agregat demand-nya yang dikendalikan oleh The Fed, ya. Jadi dengan cara dia menambahkan suplai uang ke masyarakat, harapannya apa? Daya belinya naik. Itu dilakukan ketika apa? Ketika ekonomi sedang lesu. Tapi kalau ekonominya sedang sangat bergairah, harganya naik-naik terus, inflasinya bahkan sudah terlalu tinggi, yang dilakukan The Fed apa?
ya dia akan menurunkan agregat demand dengan cara menaikkan suku bunga. Harapannya apa? Orang lebih pilih nabung di bank ketimbang apa ya? Ketimbang ketimbang nyimpen duit di kantong. Makanya ketika suku bunga tinggi, biasanya saham-saham itu dia akan cenderung bergerak bearish. Karena perusahaan nggak pernah suka kalau suku bunganya tinggi, mau minjem apa-apa, biayanya mahal. Nah, itu yang dilakukan The Fed. Jadi mengurangi konsumsi, mengurangi perputaran uang dengan mengendalikan tingkat suku bunga. Itu yang dilakukan oleh The Fed. Makanya kalau belum pernah ikut, ada dua ini ya, yang satu fiskal, satunya moneter. Nah, The Fed ini berdiri di sebelah yang moneter. Dia bukan pengambil kebijakan fiskal, tapi kebijakan yang dari sisi moneternya. Sampai situ aja supaya teman-teman nggak panas, nggak keluar uapnya di kepala. Nah, itulah penjelasan terkait FOMC, terkait tadi yang apa namanya, yang bertanya apa itu FOMC. Saya baca kolom chat dulu, kayaknya ada yang tanya ini. Wait and see, bose, tergantung hawkish. Kalau ada perubahan suku bunga, the Fed masih sama, kemungkinan gold turun. Tapi kalau suku bunga naik, dolar menguat. Menarik, responnya menarik. Ya, ini bisa jadi bahan diskusi juga. Dan saya mungkin akan buka ini dulu ya, Forex Factory-nya. Nah, saya akan buka dari CME ya, seperti biasa. Teman-teman bisa akses kemungkinan suku bunganya nanti akan seperti apa ya di sini. Ya, silahkan pergi ke website namanya CME Group /market /interest rate atau ketik aja di Google CME Fed Watch Tool. Nanti akan keluar tampilan yang seperti ini. Scroll ke bawah. Nah, kemudian masuk ke yang probability. Nah, masuk ke sini. Mana sih? Nah, ini. Ini diklik aja. Kalau yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah eh, kemungkinan untuk nanti malam. Ya, ini nanti malam. Perhatikan bagian meeting date. Nah, meeting date-nya kan 18 Juni. Hari ini nanti malam. Current target rate-nya segini, 425, 450. Nanti malam kemana kemungkinannya? Ini, 425, 450. Berarti suku bunga 99,9% tidak berubah. Ya, tidak berubah. Nah, saya langsung tanggepin eh, komentarnya tadi, Bos Taufik Aulia Azhar di kolom chat. Kalau eh, gimana nih tadi? Kalau ada perubahan suku bunga The Fed masih sama, kemungkinan gold turun. Nah, ini secara teori ya sekali lagi saya sampaikan ya, secara teori kita abaikan segala macam faktor yang lain, harusnya ketika suku bunganya ini sama seperti sekarang, ini kan sama nih, dia tidak berubah, ditahan di level yang sama. Memang harusnya goldnya turun, ya harusnya turun goldnya. Kenapa? Karena orang kalau mau ngekip emas ya, ngekip emas, ini analoginya gini, teman-teman pinjem duit ke bank ya, ke bank, katakanlah pinjem 100 juta, kemudian ditransaksikan di gold futures, Mas. Nah, gold futures gitu ya. Sedangkan gold ini tidak memberikan imbal hasil apapun. Tidak memberikan imbal hasil apapun. Jadi sebenarnya dari sini aja kita udah tahu kalau gold itu bukan aset untuk investasi sebetulnya. Gold itu hanya untuk aset lindung, lindung nilai aja. Ketika ada ketidakstabilan ekonomi, orang larinya beli gold. Tapi orang banyak mempersepsikan sebagai investasi emas. Kenapa? Karena rata-rata pertumbuhan tahunannya positif. Meskipun cuma 2%, 3%, 5%. Ya tahun tahun ini sama tahun ini ya mungkin ya 2024 yang lumayan sampai 30% kalau nggak salah. Tapi kita perlu tahu dulu kenapa kok naiknya sampai kayak gitu. Nah, kita akhirnya tahu oh karena ada situasi perang, kemudian ada pelantikan Trump, potensi perang dagang lah segala macam. Makanya goldnya naiknya sangat tajam. Tapi kalau kita mengabaikan faktor itu aja, hanya berbicara ke tingkat suku bunga secara teori, saya sepakat harusnya gold turun. Yang naik apa? Yang naik ya indeks saham, kemudian bonds, surat utang ya maksudnya ya. Karena apa? Bunganya tinggi. Teman-teman kalau punya duit 1 miliar,
ya pasti akan gimana caranya menempatkan uang 1 miliar ini di tempat-tempat yang menghasilkan return dengan cara yang aman. Ya kemana? Ya surat utang negara, misalnya obligasi, kemudian ke saham-saham yang saya sebutnya apa ya, first liner ya, first liner atau blue chip di Indonesia, kayak perbankan gitu kan. Nah, pasti akan lari ke sana uangnya, bukan untuk beli gold. Saya sepakat sekali, ya. Jadi itu yang terjadi secara teoretikal, harusnya kalau ini ditahan, ya goldnya turun. Dan ini yang saya mau bahas malam hari ini. Thank you sudah dikomentari duluan sama Bos Taufik. Secara teori harusnya goldnya turun, bener banget. Nah, cumannya nanti akan saya jawab. Kenapa saya punya pendapat ada dua sebenarnya, ada kemungkinannya ya. Bisa jadi dia sideways, bisa jadi dia akan lanjut naik. Nanti saya jelaskan. Nah, saya mau bahas ini dulu apa yang teman-teman lihat ya, supaya teman-teman bisa mungkin yang sudah tahu menambah pengetahuan, yang belum tahu sekarang semoga jadi kebuka wawasannya. Nah, ini bisa diakses di CME Group, FedWatch Tool. Kita lihat ke probability, ya, probability. Nah, dari tabel ini kita akan tahu kapan kemungkinan The Fed akan potong suku bunga. Nah, ini sering banget saya sampaikan ya ketika menjelang live trade news. Nah, ini target suku bunga yang sekarang saya akan tandai dengan warna biru, anak panah warna biru ini yang sekarang ya 425 450. Kemudian akan mulai turun suku bunganya dipangkas ke 400 425 mulai bulan apa? Bulan September. Jadi di FOMC yang September kemungkinan The Fed akan mulai potong suku bunga. Kemungkinannya pun baru berapa? Baru 54%. Dan data ini lebih rendah dibandingkan dengan kemarin malam kita kita 2 hari yang lalu kita live trade. Kemarin 2 hari yang lalu di angka 57% seingat saya. Ini turun jadi 54%. 54,9 ya atau 55% lah. Dan data ini data yang akan selalu update melihat kondisi aktual market sekarang seperti apa. Jadi bisa aja naik, bisa juga turun lah. Kalau turun kapan ya? Berarti dia akan mundur lagi kemungkinan potong suku bunganya di bulan Oktober. Seperti itu cara bacanya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara untuk nanti malam, versi saya ya, 80-90% orang yang menjadi pelaku pasar, pelaku market, sudah tahu kalau nanti malam The Fed tidak akan potong suku bunga. Dari mana tahunya? Dari ini data. Nah, ini kalau kita bicara fundamental, saya selalu menggarisbawahi apa yang dianalisa ya data. Seperti inilah data data ekonomi yang bisa kita analisa. Berbeda dengan kemarin kita bicara misalkan ada sentimen. Nah, itu cukup cukup apa ya? Bisa dibilang cukup susah untuk kita benar-benar menganalisanya karena sentimen itu bukan ke data. Bisa ke ya tadi itu pernyataan dari Trump misalnya atau pernyataan tentang tarif. Kan ada 3T kemarin, saya lupa siapa yang bilang ada Trump, tarif, dan The Fed. 3T yang sekarang sedang menggerakkan market. Nah ini, saya sepakat. Nah tapi kalau kita bicara data, ya ini kita bisa melihat. Nanti malam tuh hampir semua orang yang terjun ke market malam hari ini sudah tahu kalau The Fed tidak akan potong suku bunga. Nah secara teori kembali ya, harusnya goldnya bisa bergerak turun atau melemah. Sampai sini dulu soalnya, saya potong dulu ya. Nah, nanti saya akan tambahkan. Saya jawab dulu yang ada di kolom chat nih. Nobar kah bos? Kalau nonton bareng, kayaknya malam ini nggak ada pertandingan bola. Kecuali kalau yang dilihat market ya, kalau yang dilihat market ya kita nonton bareng marketnya kayak apa. Lebih tepatnya live trade ya. Nanti malam kita akan live trade bareng sama bos Narko juga kita live trade nanti malam jam 1 teman-teman ya. Jadi jangan kelewatan jam 1. Nanti kita akan live trade bareng. Ini Bos Rahmat tanya lagi, itu yang dijaga harga apa, Bos? Emas kah? Oh, gini. Tadi konteksnya mungkin ini ya, The Fed menjaga price stability ya, harga ya. Harga yang dijaga adalah harga barang dan jasa di masyarakat. Itu yang dijaga. Misalkan
apa? Saya mau ngasih contoh inilah ya, eh, vapor gitu ya, vapor atau apa handphone. Nah, yang dijaga adalah kenaikan harga handphone ini, naiknya itu wajar 2% ya. Tiap tahun naik 2%, 2%, 2%, itu masih oke. Tapi kalau sampai dia nggak naik, bahkan dijualnya lebih rendah, berarti ada yang aneh, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya kita sebagai pembeli seneng, ya kita seneng, wah harga HP-nya lebih murah. Ya itu point of view kita sebagai seorang pembeli. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ketika ada barang yang dijual, pasti ada yang produksi. Teman-teman yang jadi pengusaha pasti pasti relate nih. Nah, ketika sampai jual murah berarti permintaannya sangat rendah. Ketika permintaan sangat rendah berarti daya belinya kurang. Ada apa di situ kok daya belinya kurang? Apakah dampak karena apa misalkan perang tarif tadi itu misalkan, atau mungkin ada banyak layoff PHK. Dan perlu diingat kalau sampai perusahaan jual barangnya semakin murah berarti margin profitnya itu semakin kecil. Pasti ada titik di mana perusahaan akan mulai memikirkan untuk cut off karyawan maksudnya. Karena apa, profit yang didapatkan marginnya semakin menipis, dan kalau dilanjutkan lama-lama ya ini menjadi bebannya akan menjadi terasa lebih besar karena profitnya turun. Nah ini nggak bagus. Makanya paling ideal ya ekonomi tetap berputar, tetap berjalan, ada kenaikan harga tiap tahun untuk menjaga margin profit, tapi kenaikannya juga yang wajar. 2%, 2,5% itu masih oke. Tapi kalau sampai 10%, 13%, nah itu menjadi sesuatu yang kurang bagus juga. Nah, itu jadi semoga menjawab ya, terkait apa yang dijaga oleh The Fed. Kalau sudah mulai memahami ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, berarti apa yang saya sampaikan ini cukup ringkas, padat, dan bisa teman-teman pahami dengan mudah. Kalau suku bunga tetap seperti BI hari ini, apakah bakal tetap sideways? Nah, untuk BI beda case lagi ya, untuk BI karena acuan saya melakukan analisa ini lebih banyak ke dolar di Amerika. Ya karena memang faktanya sampai sekarang yang paling berpengaruh itu ya ini tingkat suku bunga di Amerika. Nah, kalau untuk Indonesia ini beda lagi teman-teman, karena analisa data makroekonominya akan berbeda sekali dengan apa yang saya lakukan terkait market di Amerika. Apa yang harus kita lakukan kalau turun atau naik? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Kita udah tahu kalau nanti malam The Fed tidak akan potong suku bunga. Di Forex Factory pun di sini teman-teman bisa perhatikan ya, 4,5%. Nah ini 4,5%. Artinya sama dengan previousnya, tidak ada penurunan, akan ditahan di level yang sama. Kembali saya ulangi, secara teori memang ini akan menyebabkan goldnya turun, dan mestinya kayak indeks saham segala macam dia yang harusnya naik. Nah cuman saya punya pandangan lain. Kenapa? Karena sekarang ini kita kembali ke penggerak market, dari 4 penggerak market ya. Data ekonomi ini sekarang bukan yang mendominasi. Ya, jadi yang mendominasi sekarang lebih banyak ke The Fed ya selaku pejabat moneter bank sentral, kemudian sentimen geopolitik termasuk Donald Trump. Makanya tadi kalau kemarin kalau ada yang bilang 3T ini saya sepakat, Trump, tarif, The Fed. Itu adalah penggerak market nomor 2 dan nomor 3 kalau yang pernah saya bawakan ya. Dan itu yang sekarang sedang menjadi faktor dominan di market. Nah, melihat perkembangan kondisi Timur Tengah yang ya masih seperti teman-teman tahu lah, masih ada Iran meluncurin roket banyak banget kayak gitu. Terus Amerika juga kemungkinan akan ikut campur, meskipun kita nggak tahu ya Trump itu beneran apa enggak untuk ikut campur. Kita belum sepenuhnya tahu. Tapi intinya masih panas. Rusia juga masih sama seperti itu. Kemudian perang tarifnya ini masih delay, masih dalam tenggang 90 hari. Tapi kalau saya membaca kondisi geopolitik atau sentimen yang sekarang seperti ini, kecenderungan emas itu tetap akan bergerak naik, bergerak bullish. Ya, itu yang pertama yang jadi catatan saya untuk nanti malam. Jadi saya masih mengantisipasi
gold ini ada kemungkinan untuk naik. Nah, kemarin ada yang sempat tanya ya, ini Iran kayak gini kok goldnya sekarang turun bos sih. Nah, jadi kalau kita kembali ke market ya ini kan sempat sempat naik cukup jauh ya. Nah, sekarang kok turun? Ya jawaban saya sederhana. Bisa jadi ini merupakan aksi profit taking. Jadi institusi besar di sana, kemudian spekulan, hedge fund dan lain-lain yang sudah sempat entry dari bawah-bawah, ya mereka melakukan take profit di sini. Nah, ini akan menarik trader retail ya kayak kita ini untuk mulai apa? Mulai nge-sell. Sampai suatu momen ya dia akan tertahan secara teknikal ya. Kalau kita bicara secara teknikal ya ini sebenarnya level acuan yang saya lihat kalau di time frame H4 ya ini swing low terakhir. Artinya apa kalau selama level swing low ini nggak ditembus ya secara tren tadi kalau teman-teman ada yang bilang saya prefer buy bose karena tren besarnya naik ya saya sepakat. Harga emas seperti yang teman-teman lihat sekarang ini memang cenderung bergerak naik. Nah, nanti secara teknikalnya bisa kita kita kupas lagi lah secara teknikalnya nanti. Ini saya sampaikan dulu story-nya ya, ceritanya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada faktor sentimen geopolitik inilah yang sekarang masih sangat kental mendominasi atau mendrive pergerakan market gold. Nah, nanti malam yang jadi fokus saya ini yang kedua berarti ya. Yang kedua, tadi kan yang pertama based on sentimen geopolitik ini masih memberikan clue atau memberikan signal untuk gold berpotensi naik. Yang kedua, kita akan dengarkan nanti pendapatnya Jerome Powell karena saya akan memprediksi wartawan itu akan bertanya gini, Pak Powell, kemarin sekretaris, sorry kok sekretaris, siapa sih Scott Bessent itu apa jabatannya itu? Menteri ini ya keuangan ya kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya Scott Bessent itulah sempat menyampaikan kalau dia nggak setuju dengan keputusan The Fed sampai sekarang yang masih menahan suku bunga. Harusnya kan dengan kondisi ekonomi yang sudah mulai melandai kayak gini, potong suku bunga. Menurut pendapatnya Pak Paul gimana? Nah, kayaknya sih nanti malam akan ada yang menanyakan itu. Dan jawaban Powell ini nanti akan menjadi cukup penting dan krusial. Karena sebelumnya pernah, saya kayaknya pernah kirim cuplikannya di ini deh, di grup deh. Waktu itu pernah saya kirimkan. Dan jawaban Powell tegas kan. Waktu itu kita sedang bahas soal ini ya, soal desakan Trump untuk mecat Powell. Kita pernah bahas di live trade dan jawabannya Powell dia tegas dia enggak, saya nggak bisa dipecat dan saya tidak akan mundur sebelum masa jabatan saya ini selesai. Itu yang pertama nanti. Sorry, yang kedua ya pertanyaan wartawan yang akan ditanyakan pertama kemungkinan itu. Kemudian yang kedua, wartawan juga nanti kemungkinan akan menanyakan di Timur Tengah ini perang sudah mulai panas melibatkan banyak negara. Nah, ketika nanti Amerika mulai ikut campur, apakah ini akan berpotensi memberikan dampak secara ekonomi? Kemudian gimana respon The Fed? Nah, kemungkinan akan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan. Ini prediksi saya ya. Saya melihat kondisi yang sedang hangat terjadi itu kemungkinan akan muncul pertanyaan seperti itu. Dan saya juga memprediksi jawaban Jerome Powell itu pasti akan ngomong kalau keputusan The Fed ini nanti akan melihat data-data waktu itu pernah bilang ya hard data. Jadi ada dua, ada soft data dan hard data. Ini kalau kita mau bahas mungkin next time aja. Mungkin saya perlu siapkan materi khusus. Nah, cuman acuan yang dapat adalah hard data. Hard data itu apa? Eh, Data-data kayak yang sifatnya bukan survei. Nah, kuncinya itu sifatnya bukan survei, melainkan data yang dirilis oleh lembaga resmi. Nah, itu namanya hard data. Powell akan mengatakan seperti itu lagi. Dan kemungkinan Powell akan tetap kekeh untuk menahan suku bunga di level yang sama karena dia berpendapat kebijakannya Donald Trump ini mau gak mau akan berpotensi meningkatkan inflasi di masa yang akan datang. Ya, jadi jawabannya mungkin akan sedikit cenderung netral. Netralnya ini semi-semi hawkish, semi-semi hawkish. Kemungkinan, kemungkinan. Nah, kalau memang jawabannya seperti itu, ya goldnya ini akan lanjut sideways. Yang saya lihat seperti itu dan
beberapa case sebelumnya kan seperti itu. Jadi di hari H ketika FOMC itu ya udah ya cuman mondar-mandir aja. Biasanya gold ini akan menunggu satu momen ya ketika ya nanti itu entah itu Donald Trump, entah itu apa mungkin kondisi perang yang kebetulan langsung dar memanas gitu, baru goldnya akan mulai gerak cukup kencang. Ya, jadi versi saya kalau saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini untuk nanti malam, antisipasi saya adalah goldnya ini berpotensi sideways, cenderung ke naik. Ya, cuma naiknya ini kalau mau instan ya harusnya si siapa namanya Jerome Powell ini jawabannya nggak yang netral, harus ngarah langsung dovish. Dovish itu artinya ya saya akan mempertimbangkan potong suku bunga dengan kondisi ekonomi sekarang. Mulai kapan? Mulai September misalkan. Nah, langsung saya akan potong 50 basis point. Kalau kayak gitu kemungkinan wah langsung akan naik, goldnya akan naik. Ya, semoga paham teman-teman ya penjelasan yang saya sampaikan secara lisan ini. Silahkan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Sebelum setelah ini kita masuk ke market untuk review peluang yang sudah kita ambil sekaligus cari peluang malam ini. Meskipun saya akan melihat untuk goldnya ya ini sampai nanti malam kayaknya ya range-nya dia akan di sini-sini aja. Nah ini teman-teman bisa lihat ya ini sideways-nya kayak gini nih. Dia nggak kemana-mana. Meskipun dihampat sebetulnya dia sudah sempat ini sih nyentuh Fibonacci 618. Nah ini kan dia udah nyentuh ini. Seenggaknya sampai sekarang masih tertahan di level itu gitu. Oke ya, saya baca chat dulu. Nobitex Exchange kripto terbesar di Iran dihack. Isunya hackernya pro Israel. Oh ini nanti ini ya korelasi sama sama kripto ya. Kripto BTC kalau seperti itu ya pastinya atau ETH dan lain-lain turun. Cuman turunnya ini kan sudah kita analisa dari kemarin. Oke nanti kita kalau pas bahas market BTC atau kripto boleh kita bahas kalian. Kalau mungkin naiknya bisa sejauh apa, Bose? Khawatirnya cuma sesaat aja terus balik sideways. Ya, berarti setelah ini kita langsung ini ya, bahas ke marketnya. Nah, begitu dulu teman-teman. Dari apa yang saya jelaskan, ada yang mau bertanya dulu atau tidak ini? Kalau melihat pergerakannya sih, kemungkinan nanti kita akan pasang strategi ini ya, buy stop, sell stop kayaknya. Ya cuman kembali lagi saya ikut trading plan-nya Bos Narko nanti. Kalau nggak ada, supaya bisa menghemat waktu, eh, mungkin setelah ini kita review review peluang dulu ya, yang tadi siang kita ambil. Oke, selamat malam teman-teman. Saya tadi ikut dengerin sharing ya terkait fundamental. Sudah dikupas tuntas, wih. Karena karena penjelasannya cukup detail ya. Mungkin saya akan review cepet aja karena nanti malam kita juga masih live ya, masih live lagi. Kita masih live lagi dan kita akan fokus di gold nanti malam. Yang mau saya review paling ini ada di USD CAD ya. Ini sesuai analisa dia ada koreksi turun dulu. Ya ada koreksi turun dulu. Saya masih nunggu harga ini masih berpotensi turun teman-teman. Saya masih nunggu harga ini turun sekalian dulu sebelum nanti eh saya akan prepare untuk ambil peluang buy. Cuman untuk saat ini belum ada ya. Belum ada peluang.
USD JPY juga masih floating ya, dia masih tertarik turun. Nah, ini keputusan kita TP tadi pagi, tadi siang mungkin lebih tepatnya ya. Ini keputusan yang tepat karena harga balik naik lagi ya. Untuk GBP CHF, yang GBP CAD running profit, penempatan SL kita toleransinya cukup baik ya. Jadi kita bisa cek di sini harga sempat ada kenaikan tapi nggak kena SL. Ya, SL-nya di sini ya. Kalau pakai SL pendek mungkin udah kesikat duluan nih. Ya, kena SL dulu baru turun. Jadi keputusannya cukup bagus. Ini harga mulai lanjut turun. Bahkan kalau dari kita bicara tren harian yang awalnya cenderung naik, ini udah di breakout. Jadi untuk saat ini masih berpotensi turun. Jadi masih bisa hold sesuai plan untuk GBP CAD. Sementara saya belum. Nah, ini mungkin cukup menarik ya. Ini berhasil kena TP1, pas banget, presisi banget, harga turun. Habis nyentuh targetnya, harga naik. Sayangnya, sayangnya, saya kena SL duluan. Nih, Sama bos, punya saya karena kena SL duluan bosku. iya saya juga. Nah, ini tadi saya jujur agak lupa ya. Ya ini kesalahan saya. Di trading plan ini harusnya saya kasih toleransi sejumlah spread. Jadi ini jadi contoh ya. Ini jadi contoh. Ini jadi pembelajaran. Dan ini jadi satu contoh kasus kenapa saya sering menyampaikan untuk SL itu bisa jangan ditaruh pas di resisten. Ada baiknya ditaruh sedikit di atas resisten. Sedikitnya itu seberapa? Sedikitnya itu sejumlah spread paling enggak. Jadi acuannya ini kalau spreadnya 50 poin ya kasih 50 sampai 100 poin lah ya. Satu atau dua kali spread lah ini. Sebagai toleransi ketika, nah ini contohnya hal-hal seperti ini terjadi, ya nggak kena SL duluan. Ini saya juga kena SL teman-teman. Ini, padahal analisanya udah mateng, trading plan-nya udah mateng, dan terbukti berhasil sampai TP1, sayangnya kena SL duluan. Nih, terus belum ada yang cukup menarik lainnya. Untuk saat ini belum ada yang cukup menarik. Nah, paling ini sempat turun, dia balik naik lagi. Ya, sempat berhasil turun, dia balik naik lagi. Ya, semoga nggak. Nah, Euro JPY entah kenapa tadi nggak saya kasih toleransi. Sementara yang CAD JPY saya ada kasih toleransi. Ya, mungkin miss ya. Kelewatan, akhirnya nggak ada toleransi di situ. Jadi analisanya udah mateng tapi pembuatan trading plan-nya ya kurang pertimbangan. Penempatan SL-nya kurang pertimbangan. Paling itu saya belum banyak bahas karena ini tadi saya juga kena stop loss di sini teman-teman. Mungkin teman-teman ya ada yang ngikutin ya. Jadi naik ke sini, dia nggak jauh dari level koreksi 618 ya. Dia mulai balik naik. Cuman saya ada kena stop loss di sini. Gold Dan ngeprank sekarang bosku. gimana? Goldnya ngeprank. Iya, heran saya. Tipis banget loh. Nyenggol dulu terus naik. Betul banget. Makanya, aduh. Tapi nggak apa-apa, ya udah. karena saya trade-nya high risk ya, saya pakai full lot juga di situ. Jadi ya kena resiko, kena resiko yang saya sudah siap tanggung lah ibaratnya. Nah untuk sekarang kalau dari sudut pandang saya untuk sekarang ini masih ada potensi untuk harga ini lanjut naik lagi. Karena saya masih ngikut ini ya alasannya ya.
Pertama dia udah breakout ini, kedua dia mulai ini. Nih. Kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau melihat struktur ini ya, kalau melihat struktur ini tuh harusnya ya atau kondisinya saat ini itu masih berpotensi naik. Ya. Kemungkinannya demikian, cuman karena mau ada high impact news itu bisa menjadi salah satu trigger atau salah satu pemicu atau salah satu penyebab pergerakan harga di market ini masih cenderung sideways. Jadi better, kalau menurut saya better atau lebih baik tunggu harga keluar dari kondisi sideways-nya antara buy stop atau sell stop. Ya. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih XAU USD. Nah, gitu. Ada yang mau di-sharingkan dulu nggak, Bos Anton? Ketawa-ketawa ini. Ada yang mau disampaikan, Bos Anton? Enggak sih. Udah ini berarti. Dari teman-teman ada yang mau sharing-sharing dulu nggak? Kalau mungkin bentar-bentar ini dari mana ini pertanyaannya ya? Kalau mungkin naiknya bisa terjadi atau cuma saatnya? Ini kayaknya nangkep yang bagus. Coba secara teknikal aja kalau naik mana? AUDCAF, GBP CAD ini udah dibahas belum ya? Belum. AUDCHF, AUDCHF. AUDCHF, AUDCHF masih di situ-situ aja sama kayak tadi siang. Harga belum kemana-mana ini. Dia masih sideways di sini. Saya belum akan terburu-buru ngambil peluang sih kalau di sini ya, kalau ini ya. Kecuali di H4, di time frame H4. Ini untuk AUDCHF ya. Ini kan ada candlestick doji. Ya, ini ada candlestick doji. Tapi di candlestick berikutnya harga membentuk height yang lebih tinggi. Ya, berarti masih semakin naik. Nah, kalau ini kembali membentuk doji, maka lebih baik atau lebih bagus kita tunggu candlestick berikutnya untuk menembus level ini sebagai konfirmasi pembentukan swing high yang baru. Kalau itu terjadi, misalkan ada, ini kan masih gerak ya, biar dia gerak dulu. Kalau nanti pindah ke candlestick berikutnya, terus ada pergerakan yang berhasil menembus harga low dari candlenya ini, kalau ini udah terbentuk ya, nah itu bisa menjadi satu konfirmasi untuk ngambil peluang sell, SL-nya pendek aja. Dan ada potensi harga akan lanjut turun. Tapi kalau itu tidak berhasil terjadi dan malah lebih dulu naik ke sini lagi, ke high sebelumnya di sini, ya jangan terburu-buru untuk sell. Bisa jadi malah minggu ini sampai akhir minggu bisa jadi bergerak dalam kondisi uptrend. Entah dia mungkin sempat koreksi lagi terus naik lagi ya. Ini untuk AUDCHF. Kalau saya nggak akan terburu-buru untuk saat ini ya. Euro JPY saya masih running. Apakah saya TP aja ya? Kalau versi saya ini kondisinya ya harusnya udah kena antara SL plus atau di TP di target terdekatnya. Nah, jadi kan ada alasannya juga kenapa targetnya di sini ada pertimbangan untuk SL plus atau ini jadi target terdekatnya. Alasannya kan ada di sana. Ya, alasannya karena tren panjangnya masih uptrend. Sehingga kita follow tren hariannya pun target
target penurunannya atau target TP-nya itu nggak yang terlalu jauh. Loh, kenapa nggak terlalu jauh? Karena kalau analisa saya nih, saya sadar betul turunnya ini kemungkinan besar hanya koreksi. Ya, downtrendnya ini kemungkinan besar hanya koreksi sebelum harga ini lanjut naik lagi. Karena tren besarnya masih dalam kondisi uptrend. Nah, ini yang mungkin kemarin sempat saya singgung atau sempat kita bahas ya. Apakah cukup analisa di satu time frame atau apakah harus melakukan analisa multi time frame? Nah, fokus di satu time frame itu sudah sangat cukup, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan analisa multi time frame, ya teman-teman bisa melakukan analisa dengan lebih detail lagi dan punya pertimbangan yang lebih matang antara downtrend, uptrendnya ini apakah tren jangka panjang, tren jangka pendek. Jadi ketika ada kondisi downtrend pun ya, kita jadi punya gambaran apakah masih akan turun atau turunnya hanya koreksi, dia naik lagi gitu. Jadi kalau Euro JPY ya antara mau tetap di hold sebenarnya nggak masalah, batasan resiko ditaruh di acuannya di sini masih sama. Karena kalau kita bicara peluang sell, kalau kita ingin melihat adanya potensi ini akan turun, harusnya harga tidak breakout level ini, tidak tembus level ini. Ya, harusnya seperti itu kalau memang kuat turun. Jadi kalau masih mau hold peluang sell ya, ya ini jadi batasan resikonya. Nggak masalah. Target take profitnya bisa ya di kondisi jangka panjang yang uptrend ini ya paling jauh masuk area warna biru ini TP-nya. Ya, paling nggak di 166.248. Karena ini area koreksi Fibonacci. Ya, ini untuk Euro JPY untuk yang masih hold. GBP CAD, GBP CAD. GBP CAD emangnya kita ada ini ya? Oh iya, tadi GBP CAD udah dibahas. Ini running profit. Nih ya. Mulai running profit dia masih kuat turun, jadi kalau saya ya akan masih akan hold posisi. Mungkin dari saya seperti itu, nggak banyak-banyak. Tadi tadi siang udah cukup banyak kita ambil peluang ya, masih running. CADJPY, oke, CADJPY. Loh, CADJPY kan udah juga kan? Nih, dia ya ini mirip-mirip Euro JPY sebenarnya ya. Running profitnya cuman kalau yang Euro JPY kan dia turunnya sampai tuh ke target terdekatnya. Kalau ini nggak sampai. Ya udah. Ya udah dalam artian ya kita tetap batasi di sini aja resikonya. Kalau memang ini di breakout ya ditutup dengan stop loss. Sementara kondisi di pair-pair lainnya belum ada peluang yang menarik ya. Belum ada peluang menarik lebih lanjut ini. 4. Malah ini nih. Ini dia mulai bentuk swing high yang baru. Nih. Nah, ini kita malah bisa re-entry nih kalau versi saya ya. Nah, mungkin saya akan eh, fokusnya ke sini. Ini bisa ambil peluang lagi nih. Nah, teman-teman yang mau re-entry full trend, downtrend ini bisa jadi peluang. Targetnya ini udah 1:2 ini. Udah cukup bagus targetnya ya. Paling itu sih teman-teman.
Euro pasukan hold dari kalau buy untuk saat ini belum ya. Kalau saya Euro JPY belum lihat ada kondisi yang bagus atau validasi yang bagus untuk dia buy kondisi saat ini. Karena tren jangka panjangnya mungkin uptrend, tapi tren pendeknya itu masih dalam kondisi downtrend. Bagusnya tren pendeknya juga dalam kondisi uptrend. Jadi eh, tren panjang, tren pendek itu sama-sama kondisi uptrend. Nah, itu kondisi yang lebih bagus untuk kita masuk ambil peluang buy. NZD CAD. Emangnya ada NZD CAD? NZD CAD. Kayaknya saya nggak ada ambil peluang NZD CAD. Hmm, Itu hmm, di hmm, hmm, VIP hmm, kan hmm. saya bosnya. Oh, VIP di ini ya di channel VIP ya. NZD CAD. Oke. Running 100 poin update-nya. Running profit 1 poin. Oke. Kita coba cek ya. Kita coba cek NZD CAD. Bentar. Jadi itu signal yang ini ya dibuat tim trading teman-teman. Bukan peluang yang kita ambil saat live trade. Makanya saya bingung. Perasaan nggak ada NZD CAD. NZD CAD. Ya kalau target pendek sih masih oke ya. Cuman pergerakan harga ini cenderung sideways. Ya, pergerakan harga ini cenderung sideways. Jadi targetnya itu di berapa itu? Targetnya di 82135. 82135. Hmm. Ini udah hampir kena TP nih teman-teman. Ini udah hampir kena TP. Cuman kalau secara tren ya, ini kasusnya mungkin mirip-mirip kayak AUD USD, di mana ini memang ada strong resistance. Ya bisa jadi ketika harga naik ke sini, dia mulai turun, terus kebacanya sebagai peluang sell ya, peluang sell, SL pendek. Jadi penempatan SL pun menurut saya udah bagus. Target profitnya juga pertimbangannya saya rasa cukup matang ya. Kalau kondisi sideways, TP-nya jangan jauh-jauh. TP terdekatnya bisa ambil separuh dari ring sideways-nya. Dengan target terendahnya ya di support sebelumnya. Kalau kondisi sideways, ya TP-nya ditaruh di atas dikit lah. Ya reviewnya seperti itu. Ini bisa aja jadi peluang sell kalau ngambil jangka pendek ya. Cuman kalau saya pribadi tidak ada dukungan tren itu, ya terbilangnya ngambil peluangnya cukup agresif ini. Next targetnya bisa sampai ke sini. Ya kurang lebih 1:2 targetnya ya. Oke sih NZD CAD ya. NZD CAD. Kemarin SL saya kok ditutupnya lebih jauh dari SL yang saya tentukan. Ya itu namanya slippage. Nah, itu namanya slippage. Kalau misalkan slippage-nya sampai eh, lebih dari 300 poin ya, dan terjadinya di kondisi normal, tidak ada high impact news atau pergerakan agresif,
coba di follow up ke saya. Saya bisa bantu follow up ke HFM untuk dicek lebih lanjut. Itu ya. Itu namanya slippage. Slippage itu kondisi di mana harga yang kita minta ya tidak tersedia di market. Akhirnya transaksi kita dieksekusi di harga yang mendekati harga yang kita minta. Dieksekusi di harga terbaiknya saat itu, tergantung dari ketersediaan lot ya, ketersediaan volume transaksi. Gitu. BTW screening kayak kemarin malam emang melelahkan ya bos. Quick screening set trading plan berakhir profit. Ya kalau sudah biasa mungkin tidak menjadi aktivitas yang melelahkan. Kemarin malam kan saya mencontohkan nih. Malam biasanya kan trading yang malam hari ini kita banyak sharing ya, tanya jawab, bahas satu topik gitu dari teman-teman. Misalkan ada tanya something terus kita bahas. Nah karena kemarin saya lagi ya mungkin lagi vibe-nya lagi pingin analisa ya, karena beberapa hari off trading, apalagi pas kemarin event tabletop belum sempat nyentuh market, malah saya ada sharing saya mengalami loss ya. Nah jadi off dulu sementara ya, satu hari kebetulan pas kena Sabtu Minggu jadi merasa udah sempat istirahat. Nah Senin kemarin saya lagi pingin ya, dari sayanya sendiri lagi pingin analisa ya, melakukan banyak analisa. Nah makanya kemarin itu sebenarnya nggak screening. Sebenarnya screening itu kan ditentukan di awal. Misalkan nih di awal kita contoh menurut saya screening itu contohnya USD mau ada high impact news, saya menghindari instrumen trading yang terlibat langsung dengan USD misalkan. Jadi kayak Euro USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY, itu nggak saya lihat. Nah itu screening awal. Ya itu filter awalnya, screening awalnya. Kalau kemarin itu saya munculin semua instrumen trading yang biasa saya analisa. Sebenarnya tidak ada screeningnya. Screeningnya ya lebih ke pair forex, gold sama Bitcoin, sama apa? Bitcoin, Ethereum sama Solana ya kemarin ya. Yang kripto nggak semua. Kripto saya ambil 3 favorit ya. Top 3-nya. Ya itu saya analisa semua. Kemarin kan kalau dihitung 30 instrumen trading, 30 pair dibuka satu-satu dianalisa. Jadi bisa dibilang nggak ada screening awalnya. Nah, screening awalnya itu sebenarnya bisa tadi. Misalkan fokusnya melakukan analisa instrumen trading yang terlibat langsung dengan USD. Jadi hanya fokus ke tadi GU, EU, AU gitu ya. USD JPY, USD CHF gitu. Terus set trading plan. Nah, set trading plan ya sebenarnya nggak melelahkan kalau saya ya, karena saya melakukannya, apalagi udah terbiasa. Jadi ya 30 instrumen trading analisa under 2 jam itu bisa direalisasi gitu. Bisa direalisasi. Itu plus saya sharing. Itu kalau saya nggak sharing, nggak sambil saya jelasin, saya ngelihat itu under 5 menit. Ini ada peluang nggak, saya set up, selesai. Nah, makanya saya ini ya, kita sebagai trader itu ada momen SL beruntun, ada momen TP beruntun, ada momen-momen tertentu mungkin 1 minggu win rate-nya bisa 90%, bahkan 100%. Ya jadi harus tetap kontrol emosi. Termasuk kemarin malam kita buat 8 trading plan, 9 TP, 1 SL. Kalau saya nggak banyak evaluasi, bisa jadi saya terlalu pede, itu apa? Overconfident. Bisa jadi di transaksi ke 11 atau 12 akhirnya apa? Akhirnya overtrade. Nah, overtrade biasanya jadi merasa wah,
saya analisa 8 7 TP 1 SL, akhirnya semua dianalisa. Bisa jadi nah malah boncos. Itu menurut saya bukan karena sistemnya gagal atau sejenisnya, bisa jadi dari psikologi yang secara nggak sadar, padahal nggak ada peluang. Nah, contoh ya, kemarin lagi ada banyak peluang. Ada 8 peluang yang menurut saya cukup bagus, oke eksekusi. Terus yang tadi saya ngambil mungkin 3 ya, 3 atau 4 peluang, karena nggak terlalu banyak peluang lagi. Ya jangan jangan terus merasa, oh ini lagi bagus-bagusnya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada peluang dieksekusi. Nah, bisa jadi itu kalau kalau kita apa ya terlalu terbawa emosi, ya terlalu terbawa emosi yang lagi menggebu-gebu, banyak banyak TP-nya, akhirnya jadi overconfident. Overconfident ya bisa mengakibatkan overtrade, overload. Jadi trade-nya sebenarnya cuma 1-2 transaksi, tapi karena merasa win, akhirnya lot-nya besar. Jadi overload, ya, overtrade atau overload. Nah, berakhir itu tadi malah boncos. Untuk teman-teman yang buat jurnal mungkin dan melakukan evaluasi, pasti akan ada bahan yang di data yang dilihat, yang dievaluasi. Jadi mungkin jadi tahu ya, jadi cukup jelas. Oh, misalkan saya transaksi 20 kali. 10 yang pertama hasilnya bagus. Kenapa 10 yang berikutnya ini hasilnya jelek? Apakah memang kemampuan analisa kita perlu diasah atau sistem tradingnya kurang bagus atau tadi psikologinya yang diserang di kondisi-kondisi tertentu sampai akhirnya trading plan yang kita buat atau transaksi yang kita lakukan itu adalah transaksi-transaksi yang seharusnya tidak kita lakukan atau tidak peluangnya harusnya nggak kita ambil gitu. Nah, itu hanya bisa dievaluasi kalau teman-teman buat namanya jurnal trading ya. Ya, jadi bisa diperhatikan itu jurnal trading. Mungkin seperti itu dari saya, Bos Anton. Dari Bos Anton, monggo kalau mau menambahkan. Kelihatan bos di jurnal psikologi saya tadi akhirnya kena SL banyak. Oh, ada yang sharing nih Bos Adi. Oke, kita tambahkan. Nah, ini menurut saya teman kita ini, Bos Nurdin ini sebenarnya bosnya sudah, saya bilangnya sudah satu step, satu apa ya, ibaratnya kayak level-level seorang trader itu, ini bosnya ini udah satu level lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena sadar melakukan suatu kesalahan. Dan terbukti ternyata bisa melakukan evaluasi nih buat jurnal. Ini kan satu langkah yang mungkin nggak banyak yang mau melakukan gitu loh. Banyak yang tahu tapi nggak banyak yang mau melakukan. Nah, makanya bisa sharing nih. Kelihatan bosnya di jurnal. Psikologi saya tadi kena psikologinya kena. Akhirnya buat banyak trading plan mungkin akhirnya jadi banyak SL gitu. Ya. Thank you sharingnya bosnya. Thank you. Itu sedikit tambahan ya menanggapi jurnal trading. Nah, saya akan nanggapin ini. Tadi Bos Rahmat ya yang masih bertanya kalau suku bunga tetap kenapa nggak sideways. Saya akan share screen. Mungkin gini, sebagian besar teman-teman ini berlaku untuk teman-teman yang masih belajar baca news seperti ini misalkan ya. Saya yakin masih banyak di antara teman-teman, saya tidak menyalahkan ya karena memang saya dulu pun juga begitu. Membaca news itu hanya melihat aktualnya ini merah atau hijau. Kalau merah itu berarti oh USD menguat maka gold turun. Kalau hijau, oh sorry kebalik ya. Kalau merah berarti USD melemah, berarti goldnya menguat. Kalau hijau berarti dolarnya menguat, goldnya yang melemah, yang turun. Biasanya ini aktual ini yang dibaca seperti itu. Jadi di kepala kita seperti itu. Nah, bisa jadi Bos Rahmat atau teman-teman yang lain itu memiliki pandangan yang sama. Saya membuat
satu apa namanya nih? Baru aja bosnya. Tabel baru banget tak buat. Ya, langsung saya buatkan ini supaya mudah menjelaskan ke teman-teman. Ya, ilustrasi ya atau visualisasinya. Mungkin ya teman-teman yang berpikir, oh ketika suku bunganya naik, kemudian goldnya turun. Nah, ini tak taruh merahnya, ini taruh sini. Ini kalau hanya berkaca dari satu variabel, yaitu suku bunga. Oh, kalau suku bunganya tetap, berarti goldnya sideways. Nah, seperti ini. Kalau suku bunganya turun, goldnya baru naik. Mungkin Bos Rahmat dan sebagian teman-teman di sini yang hadir masih punya, betul, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru ini saya suka kalau ada yang mau sharing kayak gini, sehingga saya tahu teman-teman tuh butuhnya apa. Oh ya udah, saya kira saya perlu menyampaikan ini jadi wawasan ya, pengetahuan baru. Nah, sedangkan di market itu masih ada banyak variabel yang lain. Contoh, ini saya kasih berapa nih, 5 atau 6 ya. Perang, ya. Perang itu ada 3 berarti. Perangnya kalau memanas, ya ini langsung saya kasih contoh. Kalau perangnya semakin memanas, berarti ini ngomongin sentimen geopolitik. Mau suku bunganya naik pun, goldnya akan tetap naik. Nah, ini kayak gini. Jadi ketika suku bunganya naik, ketika ada perang, ya goldnya tetap akan naik. Hijau nih, hijau ini artinya goldnya naik ya. Kemudian kayak nanti malam misalkan, suku bunganya tetap, ya kita udah tahu, tadi udah kita bahas di awal. Sedangkan saya tadi menyampaikan, yang sekarang sedang hangat terjadi itu masih ngomongin soal sentimen geopolitik yang mana perangnya ini juga masih berlangsung, sehingga kecenderungannya goldnya ini akan kemana? Akan naik juga. Nah ini yang konteks sekarang ya. Mau suku bunganya turun pun, ya goldnya tetap akan naik. Apalagi kalau suku bunganya turun ya, orang akan semakin mudah untuk pinjam uang dan beli simpan di emas. Yang dilakukan George Soros seperti itu. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya atau baca sekilas tentang George Soros, ya seorang trader legendaris yang sekarang buka hedge fund, saya lupa namanya itu, Quantum atau apa itu punya George Soros ya, Capital atau apa gitu. Dia kayak gitu caranya. Dia tuh berani pinjem uang dengan jumlah besar, ditransaksikan di suatu instrumen, ya futures juga termasuk. Ya dari situ. Makanya tadi saya kasih analogi, teman-teman punya duit dalam nominal sekian. Nah, orang-orang yang atau mereka yang sudah peranannya di market ini sudah segede itu, saya sebut sebagai spekulan ya. Yang itu yang akan mereka lakukan. Mereka kan cenderung pinjam duit di bank karena biaya pinjamannya murah ya ketika suku bunga turun. Ya langsung akan dialihkan kemana? Ke gold. Karena orang-orang yang udah bekerja kayak si George Soros, saya yakin sekali, dia sudah punya metode analisa untuk membaca market secara jangka panjang, mungkin sampai 6 bulan atau setahun. Sehingga berani beli emas, bahkan sampai pinjam duit beli emas tuh, ya karena sudah punya analisa yang semendalam itu. Bahkan mungkin punya jalur orang dalam juga mungkin. Nah itu tuh konspirasi ya, saya nggak bahas kesananya. Cuman poinnya ini, jadi kita bicara satu variabel perang. Kemudian kalau perangnya mereda misalkan, kita balik. Ketika perangnya mulai mereda ya, jadi ini asumsinya adalah ketika perang Rusia Ukraina mulai mereda, Timur Tengah juga mulai mereda. Nah, apa yang terjadi ketika suku bunga naik? Goldnya turun. Goldnya naik, kemudian perangnya mulai mereda, goldnya turun. Suku bunganya tetap, perangnya mereda, goldnya akan turun. Nah, suku bunga tetap, tapi perangnya mereda, sentimen geopolitiknya mereda. Enggak, ini yang mereda ini. Ya. Belum muncul kali ya. Maksudnya. Ya, ini saya kasih contoh. Berarti yang ini saya hapus deh biar nggak bingung ya. Nah, suku bunga turun, perangnya mereda, goldnya akan turun. Ya, saya bisa sampaikan goldnya cenderung akan turun. Yang naik apa? Yang naik saham, kripto. Nah, jadi ketika suku bunga turun, tapi perang atau sentimen geopolitiknya mulai mereda, goldnya akan turun. Yang naik instrumen yang lain, saham, kemudian kripto. Nah, itu mereka yang akan naik. Nah, oke, ini baru 2 nih. Kemudian
tarif, misalkan perang tarif itu yang sekarang ya, Amerika China misalkan. Suku bunganya tetap kayak ntar malam misalkan suku bunganya tetap, kemudian besok ya katakanlah besok pagi atau nanti setelah selesai konferensi pers ternyata Trump bikin ulah lagi, tarifnya memanas, gold kemana? Goldnya naik. Nah, jadi kita juga perlu tahu posisi, ya ini kembali posisi data ekonomi dibandingkan sentimen-sentimen ini, mana yang lebih dominan. Nah, makanya kemarin kalau teman-teman ingat kan ada 4 penggerak market, sedangkan suku bunganya termasuk kategori yang data ekonomi. Penggerak market yang nomor satu, maksudnya nomor satu jenis pertama, ya. Makanya saya bilang yang sekarang sedang menggerakkan market lebih ke sini, ke sentimen dan geopolitik. Jadi apapun yang terjadi ketika tarifnya memanas, ya ini goldnya akan naik, ya warna hijau. Saya langsung lompat ke yang ini bagian QE atau QT. Jadi ini adalah stimulus. Nah, ketika ada stimulus, stimulus itu artinya bantuan ini ya, bantuan ekonomi. Jadi the Fed itu dia beli suku bunga, beli suku bunga, beli obligasi dari pemerintah Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu kalau misalkan ada kondisi wabah segala macam, mereka akan jual surat hutang banyak banget. Nah, the Fed akan beli itu semua, ya. Jadi pemerintah bisa punya duit cash yang cukup banyak. Nah, biasanya akan dikasih ke masyarakat. Bentuknya macam-macam, tapi pokoknya dibagi ke masyarakat. Itu yang terjadi di Amerika kemarin seperti itu. Nah, ketika ada QE seperti itu, mau suku bunganya dinaikkan pun, goldnya akan tetap naik. Nah, seperti ini. Goldnya akan tetap naik. Nah, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini kita baru bicara 2 dimensi antara suku bunga dengan variabel yang ada di atas ini. Padahal aktualnya ini nggak 2 dimensi kayak gini, bisa bentuknya lebih dari 3 dimensi karena memang kompleks. Makanya kita perlu pemahaman mana yang lebih sensitif terhadap gold antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, antara satu faktor ini dengan faktor yang lainnya. Ketika ada QT itu artinya quantitative tightening ya, atau pengetatan suku bunga, ya mestinya goldnya turun atau merah kayak gini. Nah, merah kayak gini harusnya. Nggak peduli suku bunganya naik turun ya, biasanya goldnya akan turun. Tapi ketika ada QT, nanti ini kita balik kayak gini ya. Misalkan di sini ada QT, terus kemudian ada perang. Mana yang lebih powerful? Ya perangnya, goldnya akan naik. Ya, jadi ilustrasi mudah, urut ya. Ya, ini contoh ilustrasi yang sudah saya bikin urut antara pengaruh suku bunga dengan variabel lainnya. Seperti itu ya, Bos Rahmat dan teman-teman semua. Boleh deh, nanti next time saya buatkan ilustrasi kayak gini, kemudian mungkin saya akan kemas dalam satu konten ya, supaya teman-teman bisa belajar berulang-ulang. Bisa diupload di YouTube, bisa kita bawakan secara live juga, mungkin webinar, ini bisa kita bahas secara khusus kayak gini. Apakah menjawab, Bos Rahmat? Mohon konfirmasinya. Semoga dengan ilustrasi kayak gini teman-teman punya gambaran ya. Siapapun sih boleh menjawab. Oh, thank you, sudah sedikit banyak paham. Oke. Ini nggak akan saya hapus karena ini saya taruh di ini ya, sharing view. Jadi mestinya ini akan ada terus. Nanti saya akan coba kemas dalam satu ini. Konten. Ya, konten atau bentuk PowerPoint atau apa yang kita bisa bawakan di sesi khusus lah. Ya, goalnya masih sideways teman-teman ya. Mungkin cukup dulu kali ya malam hari ini, Bos Ade. Kita nanti malam masih ada ini live trade news jam 1 malam. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Jadi konten short di YouTube bisa. Live-nya mulainya jam 1 malam. Nah, sebenarnya gini, biasanya ini saya kasih disclaimer dulu. Kalau di sini kan infonya jam 1 malam, itu kan rilis data aktual. Cuman kalau lihat pengalaman yang sudah-sudah, kita kan live-nya bisa jam 12:30. Bikin trading plan, jam 1 rilis data ini.
Goldnya itu nggak kemana-mana. Biasanya mulai bergerak itu ketika apa? Ketika ini press conference. Si Jeremy Powell mulai ini loh, mulai mulai bawa laptop, taruh di meja, terus nyeting mic. Nah, good afternoon atau good evening itu loh. Iya, si kakek legend. Busana nih, nongol. Nah, itu uh, mau good evening atau good afternoon itu biasanya mulai mulai agresifnya di situ. Makanya untuk nanti malam tadi udah ngobrol sama Bos Narko juga ya udah kita kita live-nya mulainya jam 1 aja. Ya karena kemungkinan di sini nggak akan jauh beda hasilnya. Kecuali ini skenario yang beda lagi. Kecuali ternyata nanti aktualnya di luar analisa yang sudah kita antisipasi semua. Ya, ini based on data kan ini forecast-nya kan tetap di CME pun juga ini 99,9% tetap. Kalau aktualnya sampai munculnya 4,25 atau bahkan 4,00, ini langsung marketnya goldnya akan naik kemungkinan. Tapi bisa terjadi. Kecil Bisa, kemungkinan. meskipun kecil kemungkinan tetap bisa. Karena kita bicara probabilitas. Kan kita juga nggak tahu di Cara ya analisa fundamental apakah mungkin terjadi enggak itu? kecil kemungkinan. Secara analisa kecil kemungkinan. Kenapa? Karena ya kembali the Fed dalam konteks ini adalah Jeremy Powell ya yang sebagai oh iya ngelag ya. Cek. Udah mulai lancar lagi ya. Aman. Oke. Ya, saya ulangi dulu. Meskipun bisa jadi di sini rilisnya 4,25 gitu misalkan. Bisa jadi meskipun probabilitasnya kecil. Ya, cuman menurut saya ini kecil kemungkinan sangat kecil sekali. Karena apa? Karena Jerome Powell pernah menyampaikan dia tetap akan menahan suku bunga ini dulu ya sampai segala macam persoalan tentang tarif ini clear. Ya, artinya perjanjiannya itu dealnya di titik mana dulu. Karena apa? Karena yang dilakukan Trump sekarang ini akan membawa dampak ke potensi inflasi di masa depan. Dari mana logikanya? Ya dari ini yang pernah saya sampaikan juga teman-teman. Bayangin teman-teman punya punya perusahaan ya atau punya usaha. Waktu itu saya ada yang sharing di Bos Desta kalau nggak salah. Desta Fariza atau siapa yang kalau nggak salah waktu itu bisnisnya tuh celana. Yang mana bahan-bahannya itu impor dari luar negeri. Nah, Trump kan menerapkan biaya impornya kan dinaikkan. Nah, bayangkan teman-teman punya usaha yang mana bahan pokoknya harganya itu naik. Apa yang akan terjadi? Pilihannya apa? Tutup kabar. Tutup buka baru katanya. Yang pertama gini, kalau memang margin profitnya masih bisa dikurangi, maka ya mungkin itu yang dilakukan. Jadi harganya nggak naik, tapi keuntungan perusahaan akan semakin menipis. Karena dia udah tombok. Udah tombok itu artinya apa ya? Udah meredam kenaikan biaya impor. Tapi untuk usaha-usaha yang margin profitnya udah tipis, yang bisa dilakukan apa? Menaikkan harga barang. Nah, kenaikan harga barang ini akan menyebabkan inflasi di masyarakat. Itulah statementnya Jerome Powell. Makanya dia kekeh nggak mau turunin suku bunga. Beda cerita dari yang disampaikan Trump dan jajarannya. Mereka pede, ya, by lisan, by ucapan mereka pede. Saya akan membawa ekonomi Amerika lebih bagus lagi. Saya akan menghemat sekian triliun dolar dengan pengurangan anggaran federal, dengan membawa pengusaha-pengusaha masuk ke Amerika. Itu versinya Trump. Tapi kalau versi analisanya Jerome Powell, karena dia nggak yang lihat jangka pendek ya, dia lihat jangka panjangnya. Ya dia lihatnya ada potensi inflasi, makanya suku bunganya tahan di level yang sama. Itu analisanya seperti itu, teman-teman. Udah cukup ini ya kayaknya ya, udah lumayan jelas ya. Perang Iran saat ini apa ada efek ke FOMC? Kalau efek FOMC-nya sih enggak ya. Tapi efek ke goldnya mungkin iya. Makanya kalau analisa saya sih dengan kondisi yang sekarang hangat terjadi ya potensi kecenderungannya tetap akan naik untuk goldnya.
Apalagi yang saya baca ya, Iran itu kayaknya nggak akan berhenti kalau kalau apa ya, kalau Israelnya itu belum belum apa bahasa itu kayak belum rata dengan tanah gitu loh. Ya nggak tahu ini cuman cuman media yang besar-besarkan atau memang beneran mau kayak gitu. Kita nggak tahu. Saya pun juga belum sampai sedalam itu. Ya kalau turun sih kalau saya ya nanti lihat-lihat kondisi, kemungkinan saya tetap akan mencari buy di bawah sih. Kalau begitu. Kalau goldnya turun tapi turunnya itu cuman cuman tertahan terus ada mulai tanda-tanda balik arah gitu mungkin ya itu turunnya cuman spike gerakan sesaat aja. Karena kemarin NFP ya, NFP itu awal bulan tanggal berapa ya? Tanggal 5 ini. Saya kan di hari Kamisnya atau Rabunya saya sampaikan saya prefer buy. Nah, memang ketika NFP rilis jadi keliru analisanya karena ini turun di sini. Bentar, saya share screen lagi. NFP, saya tampilkan dulu NFP. Nah ini, nah NFP kan terakhir di sini. Ini NFP di sini. Harga turun memang. Ya tapi yang teman-teman lihat sekarang kan, ya ini memvalidasi apa yang saya sampaikan bahwa gold itu tetap cenderung naik. Di hari H NFP-nya memang yang jadi analisa saya jadi keliru ya karena oh NFP malah turun. Tetapi kan penurunannya ini tertahan dan dia sekarang naik lagi ya bisa jadi hal yang serupa bisa terjadi juga. Kalaupun nanti dia turun, saya masih meyakini penurunannya tertahan. Apakah mungkin di sini atau di level tertentu ya? Nanti kita ikut analisanya Bos Narko. Jadi kalaupun sell, switch ke sell, mestinya targetnya nggak yang terlalu jauh sih mestinya. Nah, itu POV dari saya ya, analisa saya untuk gold nanti malam. Bisa untuk nanti malam dan bisa untuk besok karena efeknya tuh belum tentu yang langsung langsung apa namanya instan ya. Instan dalam artian begitu konferensi pers langsung naik jauh atau turun jauh gitu belum belum tentu. Tidak selalu seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti malam jam 1 malam. Tutup ya. Thank you teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Bentar-bentar. Sampai jumpa nanti malam. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk yang baru masuk, mohon maaf ya. Nggak bisa diulangi, maksudnya nextnya mungkin lebih bisa tepat waktu aja hadirnya. Eh, kita ketemu lagi nanti malam. Kalau ada salah kata di live street yang sekarang ini, kami berdua, mohon maaf. NS Street, konsisten anytime, anywhere.